Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang hatinya selalu terbuka untuk kebaikan. Kita sudah menelusuri kisah tentang kaum Tsamud, Nabi Syaleh, hingga bagaimana Rasulullah melewati tempat ini dengan hati yang khusyuk. Tapi, bagaimana keadaan Al-Ula hari ini? Masih adakah yang bisa kita pelajari dari tempat itu? Bayangkan kamu berdiri di tengah padang pasir yang tenang. Di sekelilingmu berdiri batu-batu tinggi yang sudah berumur ribuan tahun. Tak ada suara, kecuali hembusan angin dan suara hati yang bergetar karena kagum. Disinilah sejarah terasa hidup, bukan untuk dikenang saja tapi untuk direnungkan. Sahabatku, Al-Ula hari ini adalah kota yang dijaga sebagai situs sejarah dan warisan budaya. Pemerintah Arab Saudi menjadikannya salah satu tempat wisata bersejarah yang dibuka untuk dunia. Namun tetap disertai dengan panduan dan nilai-nilai penghormatan. Madain Syaleh, atau yang dikenal sebagai situs Hegra, masih berdiri kokoh. Ukiran-ukiran di tebing batu, pintu-pintu makam kuno, dan jalur-jalur kafilah zaman dahulu, semuanya masih dapat dilihat sampai sekarang. Tapi tidak semua orang datang ke sini hanya untuk berwisata. Banyak yang datang untuk merenung. Tempat ini bukan hanya tempat indah, tapi juga tempat penuh makna. Karena dari tempat ini kita diajak untuk melihat bahwa kesombongan bisa membawa pada kehancuran. Dan bahwa kemajuan tidak ada artinya jika hati manusia menjauh dari kebenaran. Para ulama dan cendekiawan pun sering mengingatkan bahwa mengunjungi tempat seperti Al-Ula harus disertai dengan hati yang penuh rasa takut kepada Allah dan kerendahan hati. Karena ini bukan tempat bermain-main. Ini adalah tempat penuh peringatan. Kini, dengan teknologi dan keterbukaan dunia, Al-Ula bisa diakses dengan mudah, tapi pelajarannya tetap sama. Jangan sampai kita hanya datang untuk memotret tanpa merenung. Karena batu-batu di sana tidak bicara, tapi sejarahnya telah berkata-kata. Sahabatku yang baik, semoga kisah di bab ini mengingatkan kita semua bahwa setiap tempat punya cerita, dan setiap cerita punya hikmah. Al-Ula bukan sekadar kota kuno, tapi cermin bagi jiwa kita. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita tunduk kepada Allah dengan sepenuh hati? Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai bab keempat. Di bab berikutnya, insya Allah kita akan membahas bagaimana kita bisa mengambil pelajaran praktis dari kisah ini dalam kehidupan sehari-hari. Yuk tetap bersama kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.